Beginilah suasana pagi di Sekolah Dasar Negeri Jelak Catur, Kecamatan Kalitengah. Guru mengayuh perahu menyusuri lingkungan yang terendam banjir mengantarkan para siswa ke sekolah. Pihak sekolah bersama masyarakat berinisiatif menjemput siswa menggunakan perahu agar siswa tetap mendapatkan haknya untuk belajar. Diketahui banjir merendam area sekolah sejak awal tahun, namun kondisi ruang kelas masih bisa dimanfaatkan. Kami dari sekolah, Dewan Guru dan beserta masyarakat ini berinisiatif untuk menjemput anak dari kampung masing-masing atau dari rumah masing-masing memakai perahu. Karena di lokasi rumah peserta didik ini banyak yang terendam banjir. Dari data BPBD, ada 11 sekolah kebanjiran, mulai dari data tingkat PAUD hingga SMA. Agar proses belajar mengajar tetap berjalan, BPBD menyediakan perahu bagi para siswa. Untuk penanganan tadi terkait sekolah tadi Pak, untuk sekolah anak-anak yang mau sekolah tetap nanti kita koordinasikan dengan Dinas Pendidikan, dan ini kita juga kirim perahu, mungkin bisa dibutuhkan untuk antar jemput siswa. Sekolah terdampak tersebar di 8 kecamatan. Banjir bukan hanya merendam halaman dan ruang kelas, melainkan akses menuju sekolah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Air setinggi 40 cm merendam 13 rumah di Dusun Balong, Kecamatan Dawar Belandong, Kabupaten Mojokerto. Tak hanya rumah, banjir juga merendam 2,5 hektar areal persawahan dan jalan desa. Banjir di awal tahun 2026 ini disebabkan oleh rembesan air sawah di Desa Banjulegi. Sejak tanggul sungai dibangun dan jalan desa dicor, sudah lama tidak terjadi banjir. Untuk yang terdampak ini kurang lebih 13 rumah. Dengan di jalan ya itu 40 sampai 50, dan juga mengenai lahan pertanian kurang lebih 2,5 hektar. Kira-kira penyebabnya Pak? Untuk penyebabnya ini rembesan ya dari sawah-sawah, bukan dari Sungai Lamong. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi banjir. Pihak BPBD akan mendatangkan alat penyedot kapasitas tinggi dan membuang genangan banjir ke Sungai Lamong. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Nyekel jadi ya. Setok ya. Lah merah remokol. Mokol si merah. Rekaman kamera pengawas menunjukkan penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga pasien terhadap tenaga kesehatan di ruang IGD Puskesmas Batuan, Sumeneb, Jawa Timur. Dalam rekaman, sejumlah orang terlihat masuk dalam ruang IGD dan langsung menganiaya seorang nakes secara tiba-tiba. Kejadian bermula saat 2 orang pasien korban kecelakaan tiba di puskesmas. Nakes puskesmas kemudian merawat salah satu korban yang lukanya lebih parah. Kronologisnya diawali dengan adanya kecelakaan yang melibatkan kedua korban, akhirnya dibawa ke puskesmas Batuan. Pada saat proses penanganannya ditangani oleh perawat. Pada saat itu sempat terjadi cekcok antara pihak perawat dengan pihak keluarga pasien, karena perawat itu mendahulukan pihak yang emergensi sebenarnya didahulukan. Kasus penganiayaan ini kini dalam penanganan pihak polisian Polsek Kota Sumeneb. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan. Beginilah suasana pagi di Sekolah Dasar Negeri Jelak Catur, Kecamatan Kalitengah. Guru mengayuh perahu menyusuri lingkungan yang terendam banjir mengantarkan para siswa ke sekolah. Pihak sekolah bersama masyarakat berinisiatif menjemput siswa menggunakan perahu agar siswa tetap mendapatkan haknya untuk belajar. Diketahui banjir merendam area sekolah sejak awal tahun, namun kondisi ruang kelas masih bisa dimanfaatkan. Kami dari sekolah, Dewan Guru dan beserta masyarakat ini berinisiatif untuk menjemput anak dari
kampung masing-masing atau dari rumah masing-masing memakai perahu, karena di lokasi rumah peserta didik ini banyak yang terendam banjir. Dari data BPBD, ada 11 sekolah kebanjiran, mulai dari data tingkat PAUD hingga SMA. Agar proses belajar mengajar tetap berjalan, BPBD menyediakan perahu bagi para siswa. Untuk penanganan tadi terkait sekolah tadi gimana Pak? Untuk sekolah anak-anak yang mau sekolah atau Tetap nanti kita koordinasikan dengan dinas pendidikan, dan ini kita juga kirim perahu, mungkin bisa dibutuhkan untuk antar jemput siswa. Sekolah terdampak tersebar di 8 kecamatan. Banjir bukan hanya merendam halaman dan ruang kelas, melainkan akses menuju sekolah. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Air setinggi 40 cm merendam 13 rumah di Dusun Balong, Kecamatan Dawar Belandong, Kabupaten Mojokerto. Tak hanya rumah, banjir juga merendam 2,5 hektar areal persawahan dan jalan desa. Banjir di awal tahun 2026 ini disebabkan oleh rembesan air sawah di desa Banjulegi. Sejak tanggul sungai dibangun dan jalan desa dicor, sudah lama tidak terjadi banjir. Untuk yang terdampak ini kurang lebih 13 rumah. Dengan di jalan ya itu 40 sampai 50, dan juga mengenai lahan pertanian kurang lebih 2,5 hektar. kira-kira penyebabnya Pak? Untuk penyebabnya ini rembesan ya dari sawah-sawah, bukan dari Sungai Lamong. Berbagai upaya dilakukan untuk menanggulangi banjir. Pihak BPBD akan mendatangkan alat penyedot kapasitas tinggi dan membuang genangan banjir ke Sungai Lamong. Dari Kabupaten Mojokerto, Salahuddin, iNews melaporkan. Nyekel jadi ya. Setok ya. Lah, merah remokol. Mokol si merah. Rekaman kamera pengawas menunjukkan penganiayaan yang dilakukan oleh keluarga pasien terhadap tenaga kesehatan di ruang IGD Puskesmas Batuan, Sumeneb, Jawa Timur. Dalam rekaman, sejumlah orang terlihat masuk dalam ruang IGD dan langsung menganiaya seorang nakes secara tiba-tiba. Si merah si mokol. Kejadian bermula saat 2 orang pasien korban kecelakaan tiba di puskesmas. Nakes puskesmas kemudian merawat salah satu korban yang lukanya lebih parah. Kronologisnya diawali dengan adanya kecelakaan yang melibatkan kedua korban, akhirnya dibawa ke Puskesmas Batuan. Pada saat proses penanganannya ditangani oleh perawat. Pada saat itu sempat terjadi cekcok antara pihak perawat dengan pihak keluarga pasien. Karena perawat itu mendahulukan pihak yang emergensi sebenarnya dihulukan. Kasus penganiayaan ini kini dalam penanganan pihak polisian Polsek Kota Sumeneb. Dari Sumeneb, Jawa Timur, Faris Purnama, iNews melaporkan.